Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena boleh hadir di tempat ini. Teman-teman juga dari luar lembaga ini, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf, ini dari Yayasan Indokaris. Selamat datang untuk teman-teman dari Yayasan Indokaris. Bersama bersama. Ini teman-teman dari Rumah Anak Indonesia. Kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama mengikuti seminar khusus. Ada juga teman-teman dari Arrow, ada di belakang dan mungkin ada duduk di samping kiri kanan teman-teman sekalian. Ya, di depan kita ada pembicara. Mungkin bagi teman-teman dari Rumah Anak Indonesia sudah tidak asing lagi, tetapi teman-teman dari Indokaris pasti bertanya-tanya siapa bapak yang ganteng yang duduk di depan ini, ya. Jadi sebelum kita memulai acara seminar di malam hari ini, saya akan memperkenalkan singkat profil dari pembicara kita di malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Bapak Bonifasius, lahir di Balai Spuak di Kalimantan Barat pada tanggal 2 April 1988. Beliau sudah menikah, ya, punya satu istri, ya, bukan dua, satu saja, istrinya ada di belakang, ya. Ya, kemudian riwayat pendidikannya dari sekolah dasar sampai dengan SMA diselesaikan di Kalimantan Barat, sedangkan kuliah S1-nya diselesaikan di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, jurusan musik gerejawi, lulus pada tahun 2012. Dan saat ini beliau juga dalam proses penyelesaian program magisternya. Beliau pernah bekerja sebagai dosen STTK di Kalimantan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kemudian menjadi staf Rumah Anak Indonesia sebagai koordinator, sebagai Bapak Asrama di tempat ini, dan bagian pengembangan sumber daya manusia di Rumah Anak Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Demikian profil singkat dari pembicara kita di malam hari ini. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya akan menyerahkan mic ini kepada Pak Boni untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada teman-teman sekalian. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ya, biasanya UKRIM mengadakan seminar secara online, ya. Tapi kali ini UKRIM mengadakan seminar secara onsite. Puji Tuhan, UKRIM bisa mengadakan seminar ini, dan saya sebagai narasumber akan menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian saya, ya, kepada teman-teman di sini. Dan memang tempat penelitian saya juga ada di Rumah Manusia, dan itu akan menjadi rujukan bagi kami untuk dapat mengembangkan pendidikan di Rumah Manusia itu lebih baik lagi. Oke, saya akan memulainya. Jadi ini adalah seminar khusus, ya, dikatakan khusus ya karena saya tidak bersama-sama dengan teman-teman saya yang lain dengan waktu yang sama mengadakan seminar ini. Nah, kemudian ini seminar spesial yang dapat saya sampaikan juga bagi kita semua dengan judul Implementasi Pengajaran Karya Roh Kudus dalam Kehidupan Remaja. Nah, kalau berbicara implementasi itu berarti kita sedang ingin melakukan suatu penerapan pengajaran, ya. Kalau penerapan pengajaran itu berarti ada sistematis, ada terstruktur yang harus kita kerjakan, ya, di dalamnya. Latar belakang masalah. Nah, ada kerinduan dari lembaga Rumah Manusia untuk menjalani kehidupan kekristenan yang benar dari lembaga ini supaya remaja memiliki kehidupan atau menjalani kehidupan mereka dengan benar. Nah, secara khusus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Karena ini menyangkut Roh Kudus tadi. Namun dalam prakteknya ternyata ada remaja yang masih hidup dalam kedagingan. Ada juga remaja yang melayani hanya dengan kekuatan sendiri. Kemudian yang mempengaruhi lainnya adalah lingkungan, ada ekonomi keluarga, ketergantungan dengan gadget, lalu keterbatasan orang tua dan lain-lain. Oke, ini lebih jelas ya, mungkin bisa diperbesar kali ya, teman-teman bisa lihat.
Maaf ada kesalahan teknis. Oke. Ini seperti ini saja ya. Oke, rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang identifikasi dan pembatasan masalah. Jadi peneliti akan meneliti apa saja ajaran Alkitab tentang karya Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana kualitas implementasi pengajaran Roh Kudus dalam kehidupan remaja itu sendiri. Lalu elemen pendidikan yang cocok untuk model PAP yang akan diterapkan di RAI. Nah, dalam pembahasan ini karya Roh Kudus ternyata secara etimologi dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ruah yang artinya angin udara. Ya, dalam Perjanjian Baru juga disebut sebagai nafas. Nah, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya saya mengambil 3 saja contoh. Sebenarnya ada banyak, tetapi 3 hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu berkaitan dengan mendiami. Kemudian yang kedua itu mengurapi, lalu yang ketiga memberi karunia. Ya. Nah, karya Roh Kudus yang mendiami dalam Yeskiel pasal 36 ayat 27 itu menjelaskan kepada kita bahwa firman itu mengingatkan Roh Kudus dalam hidup kita ini diberikan oleh Allah itu sendiri. Ya, supaya kita dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus yang memimpin supaya kehidupan kita sebagai orang percaya itu dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9, orang yang mengalami kelahiran baru, ya, kelahiran kembali dan percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalamnya. Jadi syarat dari Roh Kudus diam dalam kehidupan orang percaya itu dia harus lahir baru dulu, mengalami pertobatan, kemudian meninggalkan kehidupan lamanya. Nah, karya Roh Kudus mengurapi orang percaya. Nah, Roh Kudus ternyata secara intensif terus berkarya, ya, melewati masa dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dan sampai sekarang ini dia terus berkarya dalam kehidupan kita, mengurapi dan menolong orang-orang percaya dalam pelayanan-pelayanan yang telah dipercayakan bagi hamba-hambanya. Ya. Kemudian Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang kekal tetap ada dan terus bekerja sebelum dan sesudah hari Pentakosta. Artinya itu berarti Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Stanley menyatakan bahwa sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, para nabi terutama menulis Alkitab, kita akui bahwa Musa seorang nabi sama seperti Daud. Demikian pula Roh Kudus mengilhamkan perkataan dan tulisan, ya, seperti terdapat dalam Yesaya pasal 59 ayat 21. Kemudian saya tambahkan juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Jadi Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan orang percaya, dia mengilhamkan, sehingga para penulis Alkitab itu mereka menulis atas dasar ilham Roh Kudus, ya, diberi pengertian oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, kemudian karya Roh Kudus memberi karunia. Kita percaya bahwa setiap orang percaya itu yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti punya karunia. Dan karunia itu macam-macam. Alkitab setidaknya mencatat ada 9 karunia, gitu ya. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Oke. Nah, kehidupan remaja secara umum, masalah remaja ini menurut Harith Fahrudin, ya. Jadi menyebutkan bahwa kenakalan remaja itu disebut sebagai masalah sosial. Artinya itu berarti bukan hanya masalah di dalam ruang lingkup keluarga saja, tetapi itu juga ternyata sudah menjadi masalah sosial, ya, seperti ada geng-geng, ya. Kita juga melihat beberapa waktu lalu ada remaja yang tawuran, ya, seperti perburuan dan sebagainya. Itu masalah-masalah remaja sudah menjadi masalah masyarakat secara umum, ya, dan disebut juga sebagai masalah sosial. Nah, masalah itu ternyata disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial juga, ya, di masyarakat. Ya, seperti remaja ingin diterima atau diakui oleh kelompoknya. Ya, maka mereka membuat kelompok-kelompok tertentu, membuat geng. Makanya timbullah ada tawuran dan sebagainya. Itu karena memang remaja ini mengalami, disebabkan karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, ya. Kemudian kehidupan remaja saat ini yang bisa saya sampaikan sebenarnya ada banyak, tetapi saya sampaikan 3 hal paling tidak. Remaja terlibat dalam pergaulan bebas, ya.
Surbakti secara sederhana menjelaskan bahwa terjadinya kasus-kasus tersebut karena lemahnya pendidikan kerohanian. Nah itu berarti yang terlibat di sini adalah ada gereja, kalau kita di sini ada lembaga. Itu punya peran penting supaya anak-anak ini tidak masuk dalam pergaulan bebas. Lalu kita tahu bahwa remaja juga terintegrasi dengan gadget. Secara umum memang terintegrasi itu tidak buruk, tetapi kalau sudah terintegrasi kemudian menjadi kecanduan, misalnya bermain game, ya, lalu bermain gadget sepanjang waktu, sepanjang hari, itu menjadi berdampak negatif bagi remaja. Ya. Kemudian lingkungan yang pengaruhi mereka. Bambang dan Yuliani menyebutkan bahwa lingkungan fisik, sosial, budaya senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Berarti individu juga cenderung berubah, ya. Individu juga cenderung melakukan adaptasi terhadap perilaku yang ada. Nah, faktor-faktor kenakalan remaja bisa kita lihat di sini. Ada kurangnya kasih sayang, komunikasi yang buruk, keluarga yang tidak harmonis, kemudian pendidikan yang terlalu keras dalam keluarga, ya, lingkungan pergaulan yang salah, ya, teman-temannya di sekolah, temannya di masyarakat juga terpengaruhi. Kemudian pengaruh kemajuan teknologi yang tanpa batas. Nah, itu sebabnya lembaga-lembaga pendidikan mestinya memberikan batasan-batasan bagi anak-anak dalam penggunaan gadget, ya, dalam hal itu, ya. Aspek orientasi hidup. Ada 7 aspek orientasi hidup, ya. Yang pertama itu berkaitan dengan intelektualitas. Ini berbicara kapasitas mental untuk berpikir. Kemudian beralasan dan mengetahui, mengerti dan memahami. Lalu kemudian kita tahu ada aspek moral juga. Ini mengacu adanya kesadaran dalam batin seseorang untuk apa? Untuk menaati, ya, dalam konteks ini karya Roh Kudus. Kemudian kalau dia menaati itu berarti suatu perbuatan yang baik, yang benar. Nah, sebaliknya bagaimana? Ya, kalau dia menolak, tidak taat, itu berarti sesuatu yang tidak baik, ya. Kemudian emosional, ini berkaitan dengan perasaan. Apakah ketika kita menyampaikan tentang Roh Kudus itu para remaja menerimanya dengan senang hati, dengan bahagia, ya? Atau karena Roh Kudus mengajarkan bertentangan dengan keinginan mereka, lalu mereka menolaknya. Ini ada opsi-opsi seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan remaja. Tidak menaati Roh Kudus itu sama dengan menolak, ya. Atau bisa juga karena mereka belum paham mengerti sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus menaati. Nah, dalam aspek emosional ini itu bisa dilihat dari perasaan mereka. Ketika Roh Kudus disampaikan, apakah mereka merasa bahagia, merasa senang, dan lain sebagainya. Aspek spiritual. Perry menyebutkan bahwa spiritual adalah pengalaman kehidupan manusia yang didefinisikan sebagai suatu keterlibatan secara sadar, ya, dalam proyek integrasi kehidupan melalui transendensi diri ke nilai yang tertinggi yang seseorang bisa terima. Nah, kemudian aspek praktikal tentu saja itu berkaitan dengan pelaksanaan yang nyata, ya. Dalam hal ini bisa mengimplementasikan karya Roh Kudus secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu eksistensial, ini menegaskan bahwa firman Tuhan itu mutlak, krusial, dan vital, ya, bagi keberadaan dan kelangsungan hidup seseorang. Nah, dalam aspek ini seseorang harus merasa bahwa kalau tanpa pimpinan Roh Kudus dia merasa hampa, dia merasa tidak dapat hidup, ya, itu berarti secara mutlak dia menyadari Roh Kudus itu sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupannya, perjalanan kehidupan dia baik secara spiritual maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, proporsional, Ari Petulu menjelaskan bahwa aspek ini, proporsional itu mengacu pada tindakan membagikan kebenaran. Kalau biasanya orang sampai hanya praktikal, ya, mempraktikkan apa yang dia terima, tetapi vokasional ini
masuk pada tahap di mana dia bukan hanya mempraktekkan secara pribadi, tetapi orang tersebut sudah mulai mengajarkannya kepada teman-temannya. Apa yang dia terima, dia mulai ajarkan, dia mulai sampaikan. Ya, baik itu melalui kehidupannya pribadi, ya, baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan tindak tanduknya dalam kehidupannya. Implementasi karya kudus dalam kehidupan umat secara teori, kita tahu bahwa teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan argumentasi, ya. Nah, mendiami orang percaya, Asih Rahmani itu menjelaskan orang yang didiami Roh Kudus itu mengalami kelahiran kembali, bertobat, kemudian percaya kepada Yesus. Ya, berdasarkan Yohanes pasal 14, kemudian 1 Korintus pasal 3. Kemudian ini juga mengatakan sebagaimana berdiam dan membaptis, pemeteraian adalah pengalaman semua orang percaya, yang hanya orang percaya. Berdasarkan 2 Korintus pasal 1 ayat 12, Paulus tidak membuat pengecualian. Jadi semua orang percaya kepada Tuhan, ya, itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berdasarkan 2 Korintus pasal 1 ayat 12, ya, itu disampaikan oleh Riri. Roh Kudus mengurapi. Martin, pengurapan itu berarti keramat, secret anointing, ya, senyuman Allah, the smile of God. Nah, Bon itu menyebutkan sebagai olesan ilahi, pengurapan. Tetapi Petrus menegaskan bahwa pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang diurapi. Itu menurut Kisah Para Rasul ayat 10 dan pasal 10 ayat 38. Jadi Roh Kudus itu mengurapi orang-orang yang melayaninya dan menyertai mereka dalam pelayanan. Roh Kudus memberi karunia. Petrus menjelaskan bahwa manusia biasa penakut, tidak terpelajar, ya, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Dan Petrus sendiri adalah orang yang biasa juga, manusia biasa. Kemudian dia juga takut, ya, karena dia juga takut mengakui Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus sedang dicerca pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada beberapa orang menyamari Petrus mengatakan, "Siap, engkau adalah murid Yesus." Petrus menyangkal sampai 3 kali. Nah, Roh Kudus itu mengubahkan orang yang demikian, ya. Roh Kudus mengubahkan orang yang takut itu menjadi berani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 itu, Petrus berani berkhotbah, kemudian Petrus sendiri disertai oleh kuasa Roh Kudus. Model penelitian. Nah, penelitian yang saya pakai untuk riset ini adalah penelitian kualitatif. Jadi Sugiono menyebutkan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial. Kemudian Mulong menyebutkan bahwa penelitian menghasilkan data deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi, yang mana sebenarnya yang diteliti adalah kebudayaan dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini yang saya ingin temukan itu apakah Roh Kudus ini sudah membudaya di dalam lingkungan remaja rumah manusia. Dalam pengertian ini bahwa apakah mereka sudah betul-betul menjalankan itu secara aktif dalam keseharian mereka. Itu namanya membudaya, ya, Roh Kudus itu. Kemudian analisis data, Koni menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan data menjadi temuan. Jadi hasil riset saya ini itu adalah suatu temuan yang nantinya akan digunakan, yang dipakai supaya secara khusus lembaga rumah manusia, ya, itu dapat menerapkan suatu sistem pendidikan yang relevan. Karena kita tahu masalahnya, maka kita akan membuat suatu sistem pendidikan yang lebih mendekati masalah itu, cocok sesuai dengan masalah yang ada. Nah, seringkali kan orang kalau mengajar apa adanya, tetapi akan lebih baik kalau kita meneliti dulu, melakukan riset dulu, kemudian apa yang kita temukan di lapangan itu menjadi dasar kita dalam pengajaran, supaya pengajaran yang kita lakukan itu adalah pengajaran yang tepat sasaran. Oke. Kemudian ini hasilnya, ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa melihatnya.
ternyata sangat kecil sekali. Ya. Saya akan sampaikan hasil dari analisa ini ya, berdasarkan pengamatan analisis data. Jadi mayoritas remaja sebenarnya di kalangan rumah Indonesia itu sendiri, mereka sudah tahu tentang Karya Roh Kudus. Baik itu tentang Karya Roh Kudus mendiami, maupun Karya Roh Kudus mengurapi, serta Karya Roh Kudus memberi karunia. Jadi secara umum anak-anak di sini sudah tahu. Cuma ketika saya memberikan pertanyaan berkaitan dengan definisi itu, apa itu Roh Kudus mendiami, apa itu Roh Kudus mengurapi, apa itu Roh Kudus memberi karunia. Nah, beberapa dari remaja itu ternyata belum mampu untuk mendefinisikan itu. Ini berarti sebenarnya mereka sudah pernah mendengar, tetapi beberapa belum tahu, ya, belum memahami artinya. Mereka hanya sekilas saja. Nah, ini menjadi temuan bagi saya. Artinya kalau kita mau mengajar tentang Karya Roh Kudus bagi remaja itu, maka pengartian itu harus lebih jelas kepada mereka. Dan itu harus diajarkan terus menerus. Kalau hanya sekali diajarkan, itu belum bisa. Atau mungkin nanti anak-anak akan lupa. Diajarkan terus menerus. Kalau sudah tahu apa artinya itu, nanti mereka akan dapat mengaplikasikannya dengan benar. Tapi kalau belum tahu apa artinya, mereka mau mengaplikasikan apa? Nah, dalam temuan ini saya membahas juga anak-anak remaja itu akhirnya, ya, seperti di tabel 5, tapi saya tidak bisa tunjukkan di sini. Ada beberapa remaja yang tadinya tidak bisa didefinisikan, itu menjadi temuan bagi kita. Kemudian beberapa remaja juga akhirnya karena mereka tidak bisa mendefinisikan itu dengan baik dan benar, itu membuat mereka cenderung nggak mengerti masalah apa yang harus mereka buang, atau dalam kata lain, kejahatan apa yang harus mereka buang setelah mereka tahu tentang Roh Kudus itu. Ya, karena mereka tidak memahami tadi, akhirnya mereka tidak mengerti juga hal-hal apa yang harus mereka tinggalkan, hal-hal apa yang harus mereka buang. Nah, bagian ini itu menjadi temuan juga, supaya nanti kalau kita mengajarkan tentang Karya Roh Kudus, implikasinya hal-hal apa yang harus mereka buang setelah mereka menyadari, misalnya Roh Kudus mendiami. Karena ada Roh Kudus dalam hidupmu, maka kamu tidak boleh lagi melakukan dosa ini, dan sebagainya. Nah, itu pengajar harus lebih spesifik menjelaskan itu. Karena di bagian inilah mereka tidak tahu apa yang mau mereka buang. Ya. Lalu hal-hal yang lain berkaitan dengan pengajaran kudus, ya kalau ditanya secara emosional, ternyata mereka semua mayoritas senang menerimanya itu. Nah, karena tadi beberapa hal yang tidak mereka ketahui tadi, ya ada juga yang menjawab tidak senang gitu. Ya, kalau diajarkan tentang Roh Kudus menjawab tidak senang. Nah, itu sebenarnya saya agak heran ya, kenapa ada remaja tidak senang tidak begitu. Ternyata dengan pertanyaan yang berikutnya itu bertentangan dengan keinginan mereka gitu. Kehendak Roh Kudus, kemudian keinginan remaja itu sendiri itu tidak flow. Akhirnya remaja lebih memilih untuk hidup menurut keinginannya sendiri. Nah, itulah disebut akhirnya mereka menolak Karya Roh Kudus itu. Nah, dampak dari penolakan itu menurut riset yang saya temukan juga mengakibatkan para remaja itu, ya, mereka tidak dapat mengaplikasikannya secara baik dan benar. Ya, beberapa remaja juga merasa belum melakukan praktek, belum mempraktekkannya. Apalagi di bagian vokasional, mengajarkan tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena tadi ada yang menolak. Ya, itu temuan-temuan. Nah, menjawab bahwa kita harus menemukan model PAP. Dari temuan-temuan itu, seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa para pengajar itu harus fokus kepada definisinya. Itu yang harus diajarkan. Kemudian para pengajar atau pendidik itu
harus fokus pada hal-hal apa yang harus mereka buang. Kemudian hal-hal apa yang harus mereka kembangkan ketika mereka menyadari ada Roh Kudus yang mendiami hidup mereka, ada Roh Kudus yang mengurapi hidup mereka, ada Roh Kudus yang memberi karunia kepada mereka. Ya. Kemudian bahan ajar, saya sudah membuat bahan ajar juga, tetapi itu terlampir ya, di dalam tesis saya. Oke, sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa kepada pembicara kita. Luar biasa pemaparan materi, singkat, padat, tapi jelas dan memberi makna yang luar biasa. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh pembicara kita di malam hari ini, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya, yang mungkin yang menyangkut dengan materi yang telah disampaikan, yang mungkin saja belum dipahami oleh teman-teman sekalian, kami persilahkan. Mari silakan teman-teman. Silakan. Selamat malam Pak. Ya, perkenalkan nama saya Kevin. Saya ingin bertanya, tadi kan kita tahu bahwa masa remaja ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Tentu saja banyak sekali yang kita harus perhatikan dari segi psikologi mereka, dari aspek ego atau superego mereka. Yang saya mau tanya, Roh Kudus ini kan sesuatu yang abstrak ya, kalau kita bisa bilang. Anak-anak remaja mungkin mereka belum terlalu paham mengenai Roh Kudus itu seperti apa, kalau kemudian mungkin beberapa seperti itu. Nah, menurut Bapak, dari teknik penelitian yang Bapak lakukan, bagaimana trik yang paling efektif dan cukup efisien untuk mengajarkan atau menjelaskan pada anak-anak yang dalam masa remaja, supaya mereka tuh memang bisa mengilhami benar-benar bahwa Roh Kudus itu ada karunia Roh Kudus seperti ini. Kalau beberapa karunia Roh Kudus, dan secara simpel, karena anak-anak kan pasti kita memperhatikan kalau masa-masa remaja itu dia masa kenakalan anak-anak ya, biasanya mereka mencari jati diri mereka. Nah, jadi bagaimana supaya anak-anak itu, anak-anak remaja itu bisa mengerti dengan cukup matang mengenai karunia-karunia Roh Kudus itu. Yang simpel aja, maksudnya gimana? Ya. Oke, baik, saya akan menjawab. Untuk pengalaman yang ada pada kita selama ini, memang biasanya pengajaran tentang Roh Kudus ini tidak secara spesifik ditujukan kepada remaja. Dan contohnya misalnya remaja hanya mendengarkan dari gereja, atau mungkin di sekolah minggu pun mereka jarang-jarang mendengarkan itu. Berarti pengajaran yang paling banyak itu terjadi di gereja misalnya. Artinya kalau pengajaran itu di gereja itu terjadi seminggu sekali paling tidak. Itu pun kalau gembalanya mengajarkan secara rutin, ya mungkin itu setahun sekali. Nah, ini problem ya. Nah, kalau begitu caranya adalah kita mungkin bisa membuat suatu seminar khusus tentang pengajaran ini. Itu supaya apa yang kita sampaikan lebih mendalam. Kemudian bagaimana supaya mereka mengerti? Nah, kalau selama ini di gereja disampaikan mungkin sistem khotbah. Nah, di dalam seminar mungkin kita bisa membuatnya dalam sistem seperti presentasi, misalnya seperti itu, secara khususnya dipresentasikan kepada anak-anak remaja. Cara kerja Roh Kudus itu adalah cara kerja yang sifatnya personal kepada anak-anak. Maka dari itu, yang terpenting dari kita sebagai pendidik adalah pendekatan kepada anak-anak itu. Tentu saja ini melalui proses yang lebih panjang lagi.
tidak bisa secara kelompok kita bisa sampaikan di dalam komunitas seperti ini. Tapi seperti kita dalam lembaga ya, maka kita harus pendekatan khusus kepada anak-anak yang kita juga tahu ini punya masalah-masalah, supaya Roh Kudus itu betul-betul bisa mendarat dalam kehidupan mereka. Ya, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan menyangkut dengan materi yang telah disampaikan. Saya persilahkan. Iya, terima kasih ya Pak. Tadi saya dengar tentang materinya itu tentang Roh Kudus bagi remaja ya, anak remaja. Iya, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa remaja itu kedepannya menjadi kalau remaja itu baik, kedepannya akan menjadi aset bangsa, aset gereja yang baik. Nah, mungkin saya tidak tahu ya bagaimana penelitian Bapak terkait dengan Roh Kudus bagi anak dan remaja yang mungkin yang ada di sekitar kompleks di sini atau dalam kategori di sini ya. Nah, tapi yang akan menjadi pertanyaan saya ini, bagaimana tindakan Bapak untuk melihat seorang remaja yang mengalami masalah. Nah, bagaimana Bapak melakukan pendekatan untuk menjelaskan terkait pencurahan Roh Kudus dengan orang yang mengalami masalah. Yang kedua, bagaimana cara bagaimana cara orang itu mengimplementasikan Roh Kudus yang dia dapat itu dalam kehidupan keseharian dia. Sementara dia orang yang bermasalah. Nah, itu yang kedua ya. Terus bagaimana Bapak bisa membawa anak ini dalam pengurapan Roh Kudus? Nah, orang yang bermasalah tadi, bagaimana cara Bapak untuk bisa membawa anak ini dalam pengurapan Roh Kudus? Lalu yang berikut itu, apa makna Roh Kudus dalam hidup seorang remaja yang sering mengalami godaan atau cobaan? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada 4 pertanyaan ya. Nanti mungkin saya akan jawab satu persatu. Oke. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan masalah. Kalau orang bermasalah itu bagaimana mengatasi masalah itu ya kan? Nah, tentu saja orang yang dipenuhi masalah akan kesulitan menerima karya Roh Kudus karena dia sendiri bermasalah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai pengasuh ya, sebagai pendidik, yang utama itu kita selesaikan dulu masalah anak tersebut. Ya, setelah masalahnya selesai, kemudian dia berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, barulah kita mungkin bisa memberikan pengajaran terkait dengan Roh Kudus itu. Nah, kalau di sini secara umum kita memang belum pernah melakukan pengajaran khusus. Ya, makanya saya melakukan penelitian ini. Nanti setelah ada masalah yang seperti yang tadi juga ditanyakan oleh Ibu, kemudian yang saya temukan itu, maka harus ada tindakan khusus. Lembaga Rumah Indonesia secara khususnya nanti akan membuat suatu sistem pengajaran yang lebih sistematis terhadap Roh Kudus tersebut. Nah, kalau masih ada masalah tadi, ya anak-anak yang bermasalah itu memang tentu saja kita tidak bisa satu persatu ya, karena banyak anak ya kan. Tetapi setidaknya anak-anak yang sudah tahu ada masalah itu akan kita ajarkan dulu, ya, akan kita selesaikan dulu masalahnya. Lalu kami juga membuat program Rumah Indonesia itu namanya kelas misi. Ya, nanti pengajarnya juga dari luar. Ya. Kalau Indokaris juga bisa gabung dengan kita dalam hal ini juga bagus, bisa kolaborasi ya. Jadi kami mengadakan kelas misi memang khusus untuk anak-anak remaja. Ya. Nah, dalam kelas misi inilah nanti pengajaran karya tulis itu saya kira ini secara teori ya, itu bisa tersampaikan dengan lebih efisien dan efektif. Dari kelas-kelas itu. Jika ada teman-teman yang mau menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan materi, dipersilakan. Satu lagi. Ya,
Jika tidak ada, maka saya mungkin akan memberikan kesempatan terakhir kepada pembicara untuk menyimpulkan materinya di malam hari ini. Oke, baik. Jadi riset ini memang diperuntukkan untuk rumah Indonesia secara khusus, tetapi data-data ini juga bisa menjadi model ini juga bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang lain kalau mau lebih spesifik dalam pengajaran misalnya, itu ya kita temukan dulu masalah-masalah yang ada. Ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Tetapi bagaimana Roh Kudus itu dipahami dengan benar, itu perlu metode yang lebih spesifik untuk mengerjakan itu. Dan secara intelektual memang orang paham kalau sudah belajar, tetapi kalau secara rohani orang bisa saja memahami karena kuasa Roh Kudus itu bekerja secara personal bagi orang. Nah, kita secara akademis saja kan. Kalau secara akademis berarti kita harus mengajarkan, baik itu secara sistematis maupun terstruktur kepada target yang akan kita ajarkan. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman baik dari Indokaris maupun teman-teman dari Rumah Anak Indonesia yang sudah hadir di malam hari ini untuk mengikuti seminar khusus implementasi pengajaran karya Roh Kudus dalam kehidupan remaja Kristen di saat ini. Sekali lagi saya berharap bahwa materi yang disampaikan ini dapat menjadi pengetahuan yang lebih bagi teman-teman sekalian, sehingga kita bisa merasakan bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita setiap waktu. Untuk menutup acara kita di malam hari ini, kita akan kembali berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberikan penguatan bagi hamba-Mu Pak Boni yang telah menyampaikan materinya Tuhan. Tuhan berkati ya senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau bebankan di pundaknya Tuhan Yesus. Berkati juga semua teman-teman yang hadir pada saat ini Bapa. Kiranya materi yang disampaikan ini Bapa bukan saja hanya sekadar dengar, tetapi menjadi rema, menjadi pengetahuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang malam hari ini Bapa. Bahkan kami menyerahkan kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami setelah acara ini Bapa. Tuhan kiranya memberkati kami semua di malam hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.